Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Bertemu lagi dengan saya Sinta Widyastuti. Pada video kali ini saya akan membahas materi chapter 5 di pertemuan 3, yaitu terkait dengan Statement of Financial Position and Statement of Cash Flow. Materi chapter 5 ini akan kita bagi di 2 pertemuan. Jadi khusus video kali ini saya akan hanya membahas terkait dengan Statement of Financial Position. Pada chapter ini, learning objective yang ingin dicapai ada 2. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan terkait dengan kegunaan, limitasi atau kelemahan, dan konten dari laporan posisi keuangan. Learning objective yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan laporan posisi keuangan yang telah terklasifikasi. Laporan posisi keuangan yang mungkin mahasiswa sekalian kenal dengan nama neraca. Nah, apa saja sih isi dari Statement of Financial Position atau neraca? Jadi di dalam Statement of Financial Position itu kita menggambarkan atau menjelaskan terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas secara spesifik dari perusahaan kita. Yang kedua, dapat memberikan informasi terkait dengan sumber daya, kewajiban kepada kreditor, dan juga sumber daya yang lainnya. Yang ketiga adalah dapat membantu untuk memprediksi outflow ataupun inflow di masa yang akan datang. Elemen dari Statement of Financial Position itu ada 3, yaitu aset, liability, dan equity. Nah, sebelum dapat menyusun laporan posisi keuangan, mahasiswa harus tahu dulu apa saja yang bisa dikategorikan sebagai aset. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan aset. Aset merupakan sumber daya yang dapat dikontrol oleh perusahaan, yang merupakan sesuatu sumber daya dari kegiatan di masa yang lampau dan dapat memberikan inflow di masa yang akan datang. Nah, jadi semua item-item yang masuk ke dalam kriteria aset itu dapat kita laporkan dalam aset di laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah liability. Nah, apa saja yang bisa masuk ke dalam kategori liability? Mahasiswa harus tahu dulu apa itu liability. Jadi secara sederhananya, liability atau kewajiban itu adalah segala sesuatu sumber daya yang harus kita keluarkan di masa yang akan datang, yang merupakan akibat dari peristiwa masa lampau. Nah, itulah yang disebut dengan liability. Dan yang ketiga adalah equity. Equity merupakan residual interest dari aset dan liability. Nah, di tampilan layar ini, mahasiswa sekalian diharapkan nantinya setelah mengetahui apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam kriteria aset, liability, dan equity, dapat menyusun laporan posisi keuangan yang terklasifikasi. Nah, jika membaca buku KISO yang kalian bisa download di dalam Leads, ini kalian bisa lihat bahwa aset di bagian atas itu adalah aset. Jadi semua item-item aset itu akan kita munculkan di bagian yang paling atas. Dan yang selanjutnya itu baru liability dan equity. Memang agak berbeda tampilan yang ada di buku KISO dengan annual report yang ada di Indonesia. Nah, nanti di slide selanjutnya mahasiswa sekalian dapat melihat di mana perbedaannya. Jadi kalau di dalam layar ini, mahasiswa dapat melihat bahwa di dalam buku KISO itu dijelaskan terlebih dahulu bahwa aset klasifikasinya dimulai dari yang non-current asset, baru yang current asset. Nah, begitu juga dengan equity dan liability. Di dalam buku KISO yang harus dijelaskan terlebih dahulu adalah equity, barulah liability, dimulai dari yang non-current liability dan current liability. Nah, di slide ini mahasiswa dapat membandingkan, ini adalah laporan keuangan dari PTS Hardware Indonesia, yang mana laporan keuangan ini pastinya telah dipublikasikan di Indonesia, ya mahasiswa sekalian bisa melihat bahwa laporan posisi keuangan yang terklasifikasi yang sesuai dengan PSAK di Indonesia itu dimulai dari current asset terlebih dahulu. Setelah itu baru non-current asset. Nah, di liability pun itu dimulai dari current liability dan non-current liability. Selanjutnya barulah menjelaskan terkait dengan equity. Mahasiswa jangan bingung mana yang benar, sesuai dengan PSAK kah atau sesuai dengan buku KISO. Sebenarnya di kedua belah pihak, baik yang sesuai dengan PSAK di Indonesia ataupun sesuai dengan yang di buku KISO, itu sebenarnya
sama saja, hanya saja peletakannya yang berbeda. Mahasiswa bisa membuat atau menyusun laporan posisi keuangan sesuai dengan yang telah tercantum di PSAK nomor 1. Demikian video paparan singkat dari saya. Untuk mempelajari lebih detailnya, mahasiswa dapat mendownload e-book yang telah ada di LEEDS, yaitu Intermediate Accounting, IFRS edisi keempat, ataupun mahasiswa bisa mencari dari sumber-sumber referensi lainnya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.